Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sembah Kau Tuhan, mengalir dalam lubuk hati, menyembah-Mu.
bagi kemuliaan-Mu. Ku bawa di hadapan-Mu, haleluya, persembahkan segalanya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala kebaikan dalam hidupku. Terima kasih. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan semua dalam keadaan baik-baik. Puji nama Tuhan, saya akan mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan dari ayat yang sangat terkenal, Matius 5 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan saudara, Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah Kamu adalah terang dunia. Saudara, bila kita berbicara tentang terang, maka otomatis kita akan berpikir bahwa ada gelap. Gelap dan terang adalah dua hal yang berlawanan. Di dalam ruangan yang gelap, maka segala sesuatu tidak akan terlihat. Sedangkan apabila ada cahaya terang, maka segala sesuatu bisa terlihat dengan jelas. Yang pasti, jika ada terang atau cahaya, maka kegelapan itu akan sirna. Seluruh ruangan akan terlihat dengan baik, jelas. Saudara, dalam Yohanes 8 dan 9, Yesus berkata, Akulah terang dunia. Saya baca ya saudara, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sedangkan dalam Yohanes 9 ayat 5 berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, saudara, ada perbedaan di sini ya yang kita bisa lihat. Dalam Yohanes katakan, akulah terang dunia, yaitu Yesus memperkenalkan diri sebagai terang dunia. Namun dalam Matius yang kita baru saja baca, dikatakan kamu adalah terang dunia. Kamu di sini adalah kita semua orang percaya. Ya, firman Tuhan berkata bahwa semua orang percaya adalah terang dunia. Nah, saudara, waktu sekarang ini dunia sedang ada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Dari generasi ke generasi ada perubahan yang sangat signifikan. Pola pikir manusia itu berubah seturut dengan perubahan zaman. Kalau kita perhatikan sekarang ini saudara, untuk generasi Z dan juga berikutnya generasi Alpha, mereka ini adalah generasi yang sangat akrab dengan teknologi, khususnya gadget, di mana mereka mendapatkan informasi yang sangat banyak, baik informasi positif maupun negatif. Tantangannya adalah apakah mereka bisa memilih informasi yang positif untuk membangun diri sendiri atau malah memilih mempercayai informasi yang negatif sehingga mereka hatinya diserongkan dari kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, inilah yang menjadi tugas kita sebagai orang percaya untuk saat ini. Bagaimana kita harus tampil menjadi terang? Pertanyaannya, bagaimana orang percaya menjadi terang? Apa yang harus dilakukan? Ya, kita semuanya orang percaya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita semuanya harus berkhotbah? Atau apakah kita semuanya menjadi penasihat? Ya, kalau kita kembali pada firman Tuhan yang kita baca tadi dari Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi penekanannya di sini bukan soal berkhotbah menasehati, tetapi perbuatanmu yang baik. Itulah yang orang lihat dari setiap kita orang percaya. Maka perbuatan yang baik ini membuat kita menerangi sekeliling kita, menjadi terang melalui perbuatan baik yang kita lakukan setiap hari. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari supaya kita bisa menjadi terang melalui perbuatan baik itu sendiri. Yang pertama, pemahaman akan firman Tuhan. Saudara, mestinya setiap orang percaya harus benar-benar memahami, mengerti firman Tuhan. Bagaimana kita harus bersikap, bertindak dalam kehidupan ini. Ya, mengerti firman Tuhan itu sangat penting. Ya,
Sehingga ketika kita menerapkan itu dalam hidup sehari-hari, kita tidak gagal paham, ya. Setiap kali kita melakukan perbuatan baik, biarlah perbuatan baik itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, dalam prakteknya, orang bisa memuliakan Tuhan lewat perbuatan baik yang saudara kerjakan, yang kita lakukan, ya. Jadi tidak semata-mata kita sendiri yang menikmati, wah Tuhan Yesus baik, kita menikmatinya secara pribadi, secara terus-menerus. Tidak demikian. Tetapi orang lain bisa menyaksikan perbuatan baik dalam hidup kita, perbuatan baik yang kita lakukan, tindakan baik yang kita kerjakan, sehingga mereka juga memuliakan nama Tuhan. Karena mereka melihat terang itu lewat kehidupan kita. Saudara, ada sebuah kesaksian, saudara. Kemarin sore ada seorang ibu yang telepon saya berkata bahwa dia mengalami masalah yang sangat berat, ya, selama bertahun-tahun, bukan hanya setahun 2 tahun, tetapi cukup lama, ya saudara, ya. Dan masalahnya adalah menghadapi seorang anak pada waktu itu masih usia remaja, dan anak ini mengalami suatu masalah yang menurut dirinya sangat besar, sehingga dia menjadi sangat depresi, kadang-kadang marah, kadang-kadang pergi dan gak karu-karuan. Nah, ibu ini merasa sangat tertekan, ya namanya manusia ada rasa malu di dalamnya, tetapi juga harus mengasihi anak. Nah, ibu ini dengan percaya kepada Tuhan secara tekun merawat anaknya, secara tekun, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, sampai begitu lama, ya. Lalu dalam 2 minggu ini dinyatakan anak yang dirawat dengan baik itu, dikasihi, sudah semakin baik, sudah bisa tenang. Dan saya dikirimkan videonya, anaknya bisa ikut melayani Tuhan dengan bermain musik, yaitu gitar, dalam sebuah komunitas kecil. Nah, saudara, ibu ini bersaksi sungguh kuasa Tuhan dinyatakan. Sungguh dalam hidupnya itu dia bisa menikmati kebaikan Tuhan. Dan proses yang panjang itu telah membuat dirinya semakin mengasihi Tuhan, mengasihi keluarganya, dan bisa menyatakan bahwa dalam setiap hari yang dilalui Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dan bukan itu saja, orang-orang yang melihat berkata, ibu sungguh luar biasa, ya. Ibu merawat anaknya dengan begitu kasih, dengan begitu luar biasa. Nah, orang lain juga bisa melihat terang Kristus lewat kehidupan ibu ini karena sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Jadi bukan hanya diri kita sendiri yang bisa melihat terang itu, tetapi orang lain yang melihatnya ikut diberkati. Sungguh Tuhan memakai ibu untuk merawat anaknya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang bisa melakukan itu kalau sudah paham firman Tuhan, kalau mengenal Tuhan dengan baik, sehingga menganggap itu suatu pelayanan khusus yang Tuhan berikan kepada dirinya. Jadi penting sekali kita memahami firman Tuhan. Lalu yang kedua, supaya kita bisa menjadi terang melalui perbuatan baik yang kita lakukan, Tuhan juga berbicara melalui kita, ya. Tuhan mau memakai umatnya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Tuhan mau memakai kita semuanya untuk menyampaikan kabar baik, ya saudara, ya. Melalui apa? Melalui kesaksian, ya. Ketika saudara bersaksi bagaimana Tuhan sudah berbuat baik dalam hidup saudara, dalam hidup kita, ya, maka orang lain bisa diberkati, ya. Maka orang lain bisa melihat terang Kristus juga ada dalam kehidupan kita semuanya. Saya ambil satu contoh dari Alkitab, dari 2 Raja-Raja 5 ayat 2 sampai 3. 2 Raja-Raja 5 ayat 2 sampai 3. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, saudara, ini kisah tentang seorang Naaman yang sakit kusta,
Ya, Naaman sakit kusta ini seorang panglima perang yang luar biasa, menang. Kalau berperang menang, selalu menang, saudara ya. Tetapi sangat disayangkan dia sakit kusta. Nah, gadis Ibrani ini berbicara dengan penuh percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit yang terburuk sekalipun. Nah, bahkan meskipun Naaman bukan orang percaya, Naaman itu di luar kepercayaan orang Ibrani tentunya, karena dia bukan termasuk keturunan Ibrani, saudara ya. Nah, gadis ini bersaksi bahwa ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Kalau Nabi mendoakannya pasti sembuh. Keyakinan dan keberaniannya itu untuk menyaksikan Tuhan mempengaruhi Naaman dan keluarganya, dan akhirnya Naaman mengikuti apa yang gadis Ibrani ini katakan. Naaman pergi, lalu dia mendapatkan kesembuhan yang luar biasa tentunya dengan proses yang lumayan panjang ya, saudara ya. Namun yang kita mau lihat di sini adalah orang percaya yang berani bersaksi, maka orang lain akan diberkati lewat kesaksiannya. Sebab itu saudara, sampaikan kabar baik kepada orang lain. Meski mereka bukan orang percaya, ada waktunya mereka akan menikmati juga kemurahan Tuhan. Ya, memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain sesuai dengan firman Tuhan akan mempengaruhi keselamatan jiwa mereka. Jadi saudara, melalui perbuatan baik orang bisa melihat karakter Yesus dalam hidup setiap orang percaya. Jadi berbuatlah baik setiap hari, berbuatlah baik setiap waktu. Saya baca ulang Matius 5 ayat 16 tadi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi perbuatan baik itu menjadi terang bagi orang lain dan mereka memuliakan nama Tuhan. Lalu yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu menjadi saluran berkat. Ya, menjadi saluran berkat, maka kita akan menjadi terang bagi orang lain. Menjadi saluran berkat adalah tugas semua orang percaya. Tuhan mau memberkati semua orang, namun Tuhan perlu alat supaya berkat itu bisa sampai dengan tepat. Sebab itu, marilah kita memberi diri kita semuanya untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Ya, kita itu semuanya sudah diberkati, maka kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Dengan demikian orang lain melihat terang Kristus dari kehidupan saudara sekalian. Tantangannya apa sih supaya yang seringkali menghalangi orang percaya menjadi saluran berkat? Biasanya orang bilang, saya tidak berani berbicara, saya takut, malu ya saudara. Kemudian tantangan berikutnya adalah kurangnya kesadaran akan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, sebab itu kita harus jadi orang yang berani menjadi saluran berkat. Juga kita harus sadar bahwa itu adalah panggilan kita menjadi saluran berkat. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah terang dunia dengan melakukan tindakan yang baik. Berani untuk menjadi saluran berkat, baik dalam kata-kata maupun dalam perbuatan. Dan percaya bahwa Tuhan bekerja melalui kita untuk mencapai tujuannya, tujuan Tuhan sendiri ya. Kita semua mau dipakai untuk mencapai tujuan Tuhan. Kemudian marilah kita menyadari bahwa kita dipilih untuk menjadi terang dunia dengan segala perbuatan baik yang kita lakukan. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya, itu saja renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya, dan biarlah terang dari saudara akan terus bersinar di sekeliling kita dan banyak orang diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus sebab Engkau sudah memberikan kami berkat kesempatan untuk kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan dan kami boleh menjadi terang bagi sekeliling kami. Roh Kudus urapilah kami, mampukan kami. Kami mau nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami dan sepanjang hari ini biarlah berkat-Mu atas kami semuanya. Apapun yang kami kerjakan Tuhan memimpin, Tuhan buat berhasil. Kami semuanya sehat dalam perlindungan Tuhan. Keluarga kami juga diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.